Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2761. Pintu mobil elektrik terbuka perlahan, memperlihatkan Vince. Ia berjalan di bawah hujan dengan payung hitam, menuju Ferrari. Ia mengetuk kaca mobil, memberi isyarat kepada Lexi untuk menurunkannya. Lexi akhirnya sadar dari lamunannya. Melihat senyum lembut Vince, perasaannya menjadi campur aduk. Emosi yang rumit bergolak di dalam dirinya. Butuh waktu lama baginya untuk memutuskan membuka pintu mobil. Begitu pintu terbuka, ia langsung memeluk Vince dengan penuh emosi. Aku gagal, Vince. Bisiknya pelan. Aku tidak bisa meyakinkan dia, bahkan tak sanggup menatap wajahnya. Aku terus-menerus menyebutnya sampah. Tapi sekarang, aku sama saja seperti dia. Tanpa disadari Lexi, wajah Vince berubah menjadi ekspresi penuh jijik. Bertolak belakang dengan wajahnya, Vince mengulurkan tangan dan mengelus kepala Lexi dengan lembut. Menurut informasi yang kudapat, orang itu menerobos ke area terlarang kuil 5 kebajikan dan bertemu Teal. Ujarnya dengan tenang. Akio ingin menggunakan kuil 5 kebajikan untuk melawannya, tapi rencana itu jelas akan gagal. Jawab Lexi. Bodoh sekali orang itu. Vince mengepalkan tangannya dengan kuat. Tidak hanya gagal membunuh Harvey, dia malah mempertemukan Harvey dan Teal. Kalau begitu, Harvey hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Wajah tenang Vince langsung berubah drastis. Lexi, Scarlett, dan Caitlin hanyalah wanita yang kebetulan ada di sekelilingnya. Ia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Satu-satunya orang yang benar-benar ia sukai di tempat besar seperti Hong Kong atau Las Vegas hanyalah Teal Leitol. Sayangnya, hubungan antara dirinya dan Teal cukup jauh. Vince, meskipun mampu mengendalikan wanita di sekitarnya, tetap tidak bisa mendapatkan Teal meski telah berusaha keras. Dia bertemu Harvey hanya karena keberuntungan. Menurut kabar, bajingan itu jatuh ke dalam mata air alami dan melihat seluruh tubuh Teal dalam keadaan telanjang. Memikirkan itu membuat Vince ingin mencekik Harvey sampai mati. Hal itu bukan hanya dianggap penghinaan terhadap Vince, tapi juga menginjak-injak harga dirinya. Tap, tap, tap. Saat itu, Quinton perlahan mendekati Vince dari belakang. Quinton berhenti tak jauh dari pasangan yang sedang berpelukan di bawah hujan. Ekspresinya tetap datar. Tuan Muda York, ulang tahun Nyonya Besar York sudah dekat. Bisiknya kepada Vince. Tidak perlu menimbulkan keributan lagi hanya karena seorang wanita. Lihatlah gambaran yang lebih besar. Jika kamu berhasil bangkit, akan ada banyak wanita yang bisa kamu miliki. Gadis itu pada akhirnya tidak penting. Vince membelai rambut panjang Lexi dan menoleh ke arah Quinton. Kalau aku menginginkan sesuatu, maka itu akan menjadi milikku. Ucapnya dingin. Aku tidak peduli jika aku mendapatkannya belakangan. Tapi tak seorang pun boleh menyentuhnya. Karena Harvey sudah melewati batas, kita tinggal menghabisinya saja. Lexi, yang tengah memeluk Vince, sedikit gemetar mendengar ucapannya. Ia kemudian mendongak dan memandang Vince dengan tatapan tajam. Vince, Harvey tidak semudah yang kamu kira. Kamu harus berhati-hati jika ingin bertindak. Lagi pula, jangan menyerangnya hanya karena kamu cemburu. Kamu tidak akan membiarkan seorang wanita mengacaukan tujuan utamamu kan? Bab 2762. Jika itu benar-benar terjadi, maka aku tidak bisa mempercayaimu. Selama bertahun-tahun ini, aku ternyata telah salah menilaimu. Lexi menegakkan kepala dan menatap Vince dengan sorot mata muram. Ia tidak menyangka bahwa Tuan Muda York sendiri bisa kehilangan akal demi seorang wanita biasa. Ini bukan soal gegabah, Lexi. Seluruh Hong Kong dan Las Vegas tahu bahwa kuil 5 kebajikan berada di pihakku. Jawab Vince dengan tenang. Bahkan jika Harvey dan Teal hanya bertemu secara kebetulan, aliansi rapuh kita dengan kuil 5 kebajikan akan runtuh jika ada yang menyebarkan desas-desus. Hal ini semakin mungkin terjadi mengingat status Teal.
Selain itu, sebagai seorang pria, aku tidak bisa membiarkan harga diriku diinjak-injak begitu saja. Aku lebih memilih mati daripada melihat pria itu bersama Teal. Lexi mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah tampan Vince. Kau lebih memilih mati. Bisiknya setelah hening beberapa saat. Itu bukanlah sesuatu yang pantas diucapkan oleh seseorang dari kalangan bangsawan sepertimu, Vince. Ini adalah momen penting dalam hidupmu. Kamu harus berpikir sebelum bertindak. Jangan biarkan hal-hal kecil seperti ini mengalihkanmu dari tujuan utamamu. Untuk apa aku merancang semua ini kalau bukan demi dirimu? Namun, jika kupikirkan kembali, aku merasa aku juga bertindak terlalu gegabah kali ini. Kita sebaiknya bersembunyi dulu untuk sementara. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa menghancurkan bajingan kecil itu sekuat tenaga. Lexi sangat membenci Harvey, tapi ia berhasil mengendalikan dirinya setelah duduk diam di dalam mobil beberapa saat. Pria yang berani menamparkan wajahnya itu memang benar-benar berani dan memiliki kemampuan. Jika Vince terus menyerang pria itu, ia hanya akan menghadapi komplikasi yang akan menghalangi jalannya menuju kekuasaan. Jadi, langkah terbaik adalah merencanakan semuanya terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Tamparan Harvey tidak hanya membuat Lexi marah dan gentar, tapi juga membuat wanita yang angkuh itu sedikit lebih bijaksana. Sebelumnya, nyonya dari Dragon Palace dan selir kelima keluarga York tidak akan pernah memutuskan untuk bersembunyi. Vince terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kita bisa mengabaikan Harvey dan hubungannya dengan Teal untuk sementara waktu. Aku bahkan rela melepaskannya, demi merebut posisiku. Masalahnya, apakah dia akan melepaskanku juga? Lupakan masa lalu. Menurutmu, seberapa jauh penyelidikan Selena terkait insiden 10 tahun lalu? Harvey lah yang memprovokasi semua ini. Jika Selena benar-benar menemukan sesuatu, jangan harap aku bisa naik ke tampuk kekuasaan. Bertahan hidup pun mungkin tidak bisa. Kalau terjadi kesalahan, aku mungkin harus melarikan diri dari tempat ini." Vince mendengus, wajahnya penuh penghinaan. Semua ini digerakkan oleh takdir. Ia mungkin bisa menyembunyikan dirinya, tapi situasinya saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Mata Lexi berubah dingin. Lalu ia berkata, "Kalau kita ingin memperbaiki keadaan, kita harus mengatasi penyebab utamanya. Tidak perlu menghadapi Harvey secara langsung. Kita tangani saja Selena. Aku rasa tidak banyak orang yang akan peduli jika beberapa wanita mandul mati secara tiba-tiba kan? Setidaknya, Nenek York sepertinya sudah tidak peduli lagi padanya." Bab 2763. Mata Vince berbinar. Ia kemudian berbisik ke telinga Lexi. "Jika kita ingin menyingkirkan ibuku yang penuh kemurahan hati itu, kita harus berhati-hati. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia menunjukkan banyak tanda mencurigakan, tapi paman keempatku masih sangat menyayanginya. Bahkan, dia selalu dijaga oleh para King of Arms tingkat tertinggi. Kalau kita ingin dia mati, kita harus memastikan serangan kita berhasil dalam satu kali percobaan. Jika tidak, kita hanya akan menciptakan masalah baru untuk diri kita sendiri. Seharusnya tidak terlalu sulit." Lexi tersenyum hangat kepada Vince sebelum menghubungi sebuah nomor di ponselnya. "Organisasi pembunuh nomor 1 di negara House of Phantoms. Mereka berutang satu hal padaku." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Saat bangun dari suite presiden di Hotel Three Seasons, Harvey melihat beberapa pesan di ponselnya. Salah satunya adalah laporan status Akio dari Katie. Selain keberhasilan Akio melarikan diri, seluruh anggota dari Island Nation itu kini berada di tangan geng Nanyang. Nasib mereka tampaknya tidak akan berakhir dengan baik. Pesan lainnya adalah informasi mengenai penembak jitu yang luar biasa. Yohana menduga pria tersebut adalah tuan muda keluarga York dari Hong Kong yang telah lama hilang, Julian York. Konon, dia adalah keturunan langsung dari cabang ketiga keluarga York. Ia telah mengembara ke berbagai medan perang di Timur Tengah dan jarang kembali ke Hong Kong, namun kini, ia muncul kembali. Pesan terakhir berasal dari George.
Ia telah menyelidiki latar belakang TL sesuai perintah Harvey. Sungguh memalukan. Bahkan seseorang yang secerdas George tidak bisa menemukan informasi penting. Selain fakta bahwa TL adalah anak terlantar yang diadopsi oleh kuil 5 kebajikan, tak ada data lain yang bisa dijadikan petunjuk. Masa lalunya benar-benar diselimuti kabut. Namun, hal itu justru membuatnya semakin misterius dan mempesona. Harvey menyipitkan mata sesaat sambil berpikir. Kemudian, ia mengirimkan serangkaian perintah sebelum bangkit dari tempat tidur untuk mandi. Baru saja hendak menyantap sarapan, ponselnya berdering, Selena menelepon. Katanya, ada masalah dan ia membutuhkan Harvey untuk datang. Harvey terdiam sejenak, tapi tanpa ragu ia segera mengenakan pakaian dan memanggil taksi menuju villa taman milik keluarga York. Karena jam sibuk, perjalanan ke villa taman memakan waktu hampir 2 jam. Saat Harvey akhirnya tiba, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tak lama kemudian, seorang pelayan membawanya ke ruang kerja milik Selena. Selena mengenakan gaun sederhana, dengan rambut yang diikat rapi. Ia tidak memakai riasan. Meski begitu, wajah dan posturnya membuatnya tampak seperti dewi yang tak tergoyahkan. Ia memandangi ruang kerjanya dengan tenang, ruangan itu telah hancur total. Saat berjalan mendekat, Harvey menyadari bahwa seseorang telah sengaja membakar ruangan tersebut, sehingga sebagian dokumen di dalamnya hangus menjadi abu. Ini terjadi sekitar pukul 5 atau 6 pagi. Kata Selena begitu Harvey muncul. Sistem pengawasan telah dirusak sebelum api mulai menyala. Alarm baru berbunyi sekitar setengah jam kemudian, saat hampir semuanya terbakar. Melihat dari caranya, pasti pelaku adalah seseorang yang berpengalaman. Ini adalah dokumen tentang insiden 10 tahun lalu yang telah kukumpulkan selama beberapa hari terakhir. Tampaknya kamu benar. Memang ada pihak yang terlibat dalam insiden itu. Kalau bukan karena sesuatu yang penting, siapa yang rela mengambil risiko membakar tempat ini? Bab 2764. Meskipun dunia luar menganggap bahwa Selena telah menjadi sosok tanpa jiwa selama bertahun-tahun sejak kehilangan putranya. Namun, dari ketajaman penilaiannya dan kemampuannya untuk segera memahami situasi, jelas bahwa ia telah mendapatkan kembali ketenangan dan ketegasan yang dimilikinya di masa muda. Selena kemudian menoleh ke arah Harvey setelah selesai berbicara, seolah ingin mengetahui pendapatnya. Harvey mengangkat bahu. Jangan katakan padaku bahwa kamu tidak memiliki salinan cadangan dokumen-dokumen ini, Nyonya Jude. Ujarnya tenang. Ada. Bisik Selena. Aku sudah meminta bawahanku yang paling terpercaya untuk memindai dokumen-dokumen ini sebelumnya, termasuk beberapa yang tidak boleh disalin. Selena tak bisa menahan diri untuk tidak memijat pelipisnya. Itulah sebabnya situasinya menjadi agak canggung sekarang. Ucapnya pelan. Aku bisa melanjutkan penyelidikan, tapi ketika semuanya terungkap, aku tak punya bukti yang bisa ditunjukkan. Dokumen hasil pemindaian itu tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Mendengar hal itu, Harvey tertawa pelan. Ada cara lain untuk melihat ini, Nyonya Jude. Beberapa bukti memang hilang, benar. Tapi beberapa orang bahkan tak membutuhkan bukti untuk bertindak. Contohnya, Vince. Apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak ingin tahu mengapa keluarganya tewas setelah sekian tahun? Sedangkan Nenek York. Apakah beliau benar-benar peduli soal bukti dalam hal ini? Segalanya terasa nyata baginya selama ia meyakininya. Jika beliau ingin melindungi sang pembunuh dengan segenap kemampuannya, kamu tetap takkan bisa berbuat apa-apa meski punya bukti yang solid sekalipun. Selena sempat terdiam sebelum akhirnya sadar bahwa dirinya terlalu terobsesi dengan kebenaran. Namun, memiliki bukti atau tidak, pada akhirnya bukanlah hal yang menentukan. Setelah menyadari hal ini, Selena memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengosongkan ruangan. Ia kemudian mengajak Harvey menuju ruang makan untuk sarapan. Keduanya duduk berhadapan di meja makan. Selena menatap Harvey dengan sangat dalam sebelum menghela napas panjang. Kadang aku bertanya-tanya.
Jika aku memiliki seorang putra, apakah dia akan menjadi seperti dirimu? Atau justru akan berakhir seperti Vince? Harvey tertawa kecil. Mungkin seperti Vince. Tapi ya, terlepas dari kekejamannya, rasa tidak tahu malunya, dan moralitasnya yang busuk, dia cukup pandai bicara. Selena terdiam sejenak setelah mendengar penilaian Harvey terhadap Vince. Lalu ia menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu menyimpan dendam terhadap Vince, Tuan York. Aku juga curiga dia sangat terkait dengan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Tapi kita tidak bisa meremehkan pria itu. Dia tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk menjadi tuan muda keluarga York. Dia memang memiliki kemampuan. Bahkan orang-orang kuat dari berbagai belahan dunia pernah kalah darinya. Jika tidak, dia tak akan duduk nyaman di posisinya sekarang. Harvey menyandarkan tubuhnya ke kursi dan tersenyum tenang. Aku tidak pernah meremehkannya. Bagaimanapun, seekor singa akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkap mangsanya. Aku hanya membenci pria seperti dia dengan sepenuh hati. Itu saja. Selena kembali terdiam sebelum akhirnya tertawa terbahak. Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Selena segera memeriksa kamera pengawas di luar. Setelah memberitahu pengawal untuk memastikan identitas orang tersebut, akhirnya ia diizinkan masuk. Bab 2765. Harvey tertawa kecil melihat pemandangan itu. Sepertinya pengalaman seperti ini baik juga untukmu. Setidaknya sekarang kamu jauh lebih hati-hati dalam segala hal. Hidup adalah proses belajar. Jika aku masih seperti dulu, mungkin aku sudah mati tanpa tahu penyebabnya. Jawab Selena dengan tenang. Lagi pula, kurasa banyak orang ingin aku mati sejak aku memutuskan untuk menyelidiki insiden 10 tahun yang lalu. Pupil mata Harvey menyempit mendengar kata-kata tersebut. Itu berarti ada cukup banyak orang yang terlibat dalam kejadian itu. Seluruh Hong Kong dan Las Vegas mungkin juga akan terseret dalam masalah ini. Harvey menyipitkan matanya ke arah langit gelap di luar jendela. Sebuah badai akan segera datang. Saat keduanya sedang berbincang, seorang pelayan muda tampan mendorong troli makanan ke dalam ruangan. Ia membungkuk dengan hormat kepada Selena sebelum berkata dengan lembut. Sarapan Anda, Nyonya. Siapkan di sini. Selena melambaikan tangan, dan tak lama kemudian meja pun dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat. Selain itu, tersedia masing-masing satu cangkir teh akar dan teh hitam. Teh hitam disediakan untuk Harvey, karena itu adalah teh favoritnya. Sementara teh akar merupakan minuman kesukaan Selena, karena ia ingin menjaga kesehatannya. Setelah sang pelayan selesai menata semuanya di meja, Selena melambaikan tangan sebagai isyarat untuk memintanya keluar. Selena kemudian mengambil cangkir tehnya dan meniupnya sambil tersenyum. Aku tahu kamu belum makan, Tuan York. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih kecil dariku. Kalau ada makanan yang ingin kamu makan, katakan saja. Koki pribadiku seharusnya bisa membuat apapun yang kamu minta. Saat itu pula, Selena bersiap untuk menyesap tehnya. Namun Harvey tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma teh tersebut. Sedetik kemudian, ekspresinya langsung berubah. Tunggu, Nyonya. Tanpa ragu sedikit pun, Harvey merebut cangkir dari tangan Selena. Setelah mencium aroma teh di cangkir itu beberapa saat, ia menoleh ke arah pelayan yang baru saja keluar. Teh akar memang tonik yang luar biasa. Segala jenis teh dapat menyegarkan tubuh. Ini minuman yang sangat berharga. Tapi di dunia ini, ada satu jenis teh akar yang tidak boleh diminum. Teh akar hantu. Teh akar hantu tumbuh di sekitar makam yang tersembunyi di pegunungan dalam. Ia menyerap energi jahat dari mayat-mayat yang membusuk. Tampilannya berbeda dari ramuan biasa. Tapi baunya tetap sama. Setelah diminum, awalnya tidak akan terasa apapun. Tapi setelah 3 hari, tubuh mulai terasa mati rasa. Rasa itu akan terus berlanjut sampai akhirnya kesadaran menghilang sepenuhnya, dan penderita jatuh ke dalam kondisi lumpuh seumur hidup. Salah satu racun dalam ramuan itu tidak dapat terdeteksi. Racun tersebut akan menghilang tanpa jejak setelah kerusakan terjadi, tanpa terkecuali.
Dunia medis menyimpulkan bahwa setiap orang yang meminum teh ini hanya akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah ketika wajah menyeramkan muncul di permukaan teh saat direbus. Saat itu juga, akan tercium aroma yang sangat menggoda. Bagaimana mungkin kau berani memberikan ini kepada Nyonya Jude? Apa maksudmu sebenarnya? Harvey melemparkan cangkir tersebut ke arah pelayan wanita itu, lalu menghentikan pembicaraannya. Bab 2766. Hancurkan. Saat Harvey melemparkan cangkirnya, pelayan cantik itu secara naluriah menghindar ke samping. Wajahnya tampak dingin membeku. Ia tahu bahwa dirinya telah ketahuan. Tanpa ragu, ia mengibaskan tangannya. Sesaat kemudian, serangkaian jarum perak melesat ke arah Harvey. Harvey dengan tenang meraih serbet dan melemparkannya ke udara, berhasil menangkap setiap jarum tersebut. Melihat kesempatan, si pelayan menunduk dan mengeluarkan pisau tipis dari tangannya. Ia melangkah mendekati Selena, mengarahkan senjatanya langsung ke leher sang nyonya. Bang! 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 Namun, tepat saat pisau itu terangkat, Selena yang tampak tak berdaya mengeluarkan senjata api tersembunyi. Ia langsung menarik pelatuknya, melepaskan 6 peluru ke tubuh si pelayan tanpa sedikit pun ragu. Wajahnya tetap dingin dan tanpa emosi, bahkan ketika tidak satu peluru pun meleset. Pelayan itu meronta kesakitan sebelum akhirnya roboh ke lantai, dengan ekspresi penuh penderitaan di wajahnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa wanita yang tampak lemah itu ternyata menyimpan senjata api. Periksa latar belakangnya. Bawa keluarganya, teman-temannya, dan semua kerabatnya untuk diinterogasi. Saat sekelompok besar pengawal menerobos masuk ke dalam ruangan, Selena menyeka jarinya dengan serbet. Raut wajahnya yang tenang tidak berubah sedikit pun. Siapapun yang pernah ia hubungi, selidiki semuanya. Aku tidak peduli itu manusia atau anjing. Aku ingin tahu dengan siapa saja dia berbicara, dan siapa yang memberinya perintah. Sepertinya ada seseorang yang ingin aku mati sejak setengah tahun lalu. Dia telah menyelinap di villa taman ini selama hampir sepanjang waktu itu. Atas perintah Selena, semua pengawal langsung bergerak keluar. Seluruh Hong Kong dan Las Vegas akan dilanda pertumpahan darah yang mengerikan. Mayat si pelayan diseret keluar, dan ruang makan segera dibersihkan. Aroma harum samar pun tercium di udara. Jika Harvey tidak menyaksikan pembunuhan itu sendiri, ia mungkin tidak akan menyadari bahwa baru saja terjadi percobaan pembunuhan. Harvey memandang Selena dengan rasa kagum. Tindakannya benar-benar luar biasa. Apa yang dilakukan Selena sungguh melampaui harapannya. Harvey menyesap teh hitam barunya, lalu tersenyum hangat kepada Selena. Nyonya Jude, menurutmu, siapa yang mencoba membunuhmu di saat yang begitu penting seperti ini? Apalagi mereka bahkan menyusupkan mata-mata yang sangat penting untuk melakukannya. Aku cukup yakin ini bukan misi utama mereka. Aku menduga hanya seorang wanita yang akan melakukan tindakan seberani dan segila ini kan. Harvey menyipitkan mata ke arah foto-foto di ponselnya, penuh rasa penasaran. Mungkin itu iparmu, nyonya besar dari Dragon Palace dan pemimpin keluarga York cabang kelima, Lexi. Ujar Harvey. Apa pendapatmu? Itu bukan dia. Selena tidak terkejut, namun kata-katanya cukup mengejutkan Harvey. Kalau dia yang melakukannya, aku pasti sudah mengetahuinya sejak awal. Perempuan itu tidak punya kesempatan untuk bertindak. Harvey terdiam sejenak. Berpikir cepat, ia menyadari bahwa beberapa, atau bahkan semua anak buah Lexi, adalah mata-mata milik Selena. Tidak heran dia seorang wanita bangsawan dari keluarga besar. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berkuasa. Sangat menarik. Bagus, jadi siapa sebenarnya yang ingin membunuhmu? Pertanyaan Harvey tampak membingungkan. Bab 2767. Itu Vince. Selena bahkan tidak ragu saat menjawab. Dari seluruh anggota keluarga, hanya dia yang memiliki hak untuk bertindak terhadapku. Dia juga mampu mencari celah untuk melakukannya tanpa memberitahuku. Aku hanya tidak tahu kenapa dia ingin aku mati secepat ini.
Bagaimanapun juga, aku akan segera menjadi ibunya secara resmi. Harvey mengangkat bahu. Itulah mengapa aku bilang dia tidak layak untuk naik ke tampuk kekuasaan. Kita tidak bisa terlalu yakin. Jawab Selena dengan tenang. Lagi pula, penyelidikanku terhadap insiden 10 tahun lalu pasti akan memengaruhi kepentingan banyak orang. Vince bukan satu-satunya. Banyak orang lain juga ingin aku mati. Mengecewakan. Bahkan jika mereka membenciku sampai ke tulang, mereka juga takut padaku. Mereka tidak akan berani menyerangku secara langsung. Suka tidak suka, aku adalah nyonya rumah saat ini. Sosok terkuat kedua di seluruh keluarga. Dari begitu banyak orang, Selena mengernyit cukup lama, tenggelam dalam pikirannya. Vince saat itu baru berusia sekitar 14 tahun. Apakah mungkin anak seusia itu bisa begitu licik dan penuh perhitungan? Meskipun insiden itu sangat berkaitan dengannya, aku percaya ada orang lain yang mengendalikan dari balik layar. Contohnya, Cory dari keluarga utama. Lexi dari keluarga kelima. Mereka bahkan bisa saja bersekongkol dengan keluarga keempat. Sangat mungkin. Harvey menghela napas dan memijat pelipisnya. Bukan masalah besar bagiku. Tapi dari perkataanmu, sepertinya seluruh keluargamu adalah musuhmu. Selena menggeleng pelan. Kalau kita mengingat kejadian 10 tahun lalu, pelakunya tidak akan berani bertindak sembarangan lagi untuk memprovokasiku. Jika mereka bertindak gegabah, mereka justru akan membuka kedok mereka sendiri. Hanya ada satu tersangka yang mungkin. Dan itu adalah Vince. Namun, tatapan Selena dipenuhi rasa iba. Bagaimanapun, dia sudah gila karena ambisinya menjadi kepala keluarga. Dia tidak akan berhenti sampai semua musuhnya disingkirkan. Dia paling membenci orang-orang yang ikut campur dalam urusannya. Harvey menyipitkan mata ke arah cangkir tehnya. Ia terdiam lama sebelum akhirnya kembali berbicara. Sayang sekali tidak ada bukti sekarang karena pelayan itu sudah mati. Siapapun yang terkait dengannya mungkin tidak akan memberikan informasi berguna. Kalau saja ada, Vince pasti sudah terkena tamparan keras. Vince jelas pelakunya, tapi tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan sesuatu darinya. Ucap Selena tenang. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Orang seperti dia akan menyuruh orang lain melakukan segalanya, selama dia memberikan instruksi yang tepat. Mungkin tidak. Kita bisa saja menyusun rencana untuk setiap langkahnya kalau kita mau. Ujar Harvey dengan tenang. Contohnya, jika kita memberitahu seluruh dunia tentang pembunuh yang mencoba membunuh Nyonya York. Aku yakin akan ada kejutan yang menanti di depan. Wajah Selena menampilkan ekspresi yang dalam saat mendengar ucapan Harvey. Bab 2768. Di Victoria Harbor, ponsel Vince tiba-tiba berdering begitu ia duduk di kantornya. Ekspresinya berubah-ubah setelah menjawab panggilan tersebut. Beberapa saat kemudian, raut wajahnya berubah menjadi sangat buruk. Apa yang terjadi? Apakah upaya pembunuhan itu juga gagal? Tanya Lexi dengan dahi mengernyit. Wajah Vince seketika menggelap. Bukan hanya itu, pembunuh dari House of Phantoms juga tertangkap hidup-hidup. Aku diberitahu bahwa pembunuh itu kini tidak sadarkan diri. Mereka belum mengungkapkan apapun. Selena sudah menghubungi Tuan York, dan dia akan mengirim beberapa ahli interogasi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka, cepat atau lambat mereka akan menghubungkan kejadian ini dengan kita. Meski tidak ada bukti konkret, hal ini akan sangat memengaruhi rencanaku. Desas-desus saja sudah cukup untuk menghentikanku naik ke tampuk kekuasaan. Vince mengusap pelipisnya dengan kesal. Ia tidak menyangka situasinya akan menjadi serumit ini. Rencananya untuk membunuh Harvey gagal. Selain itu, Selena pun masih hidup. Saat ini, ia mulai meragukan kekuatan dan pengaruhnya sendiri. Lexi tampak terkejut mendengar kata-kata Vince. Vince, apapun yang terjadi, pembunuh itu harus mati. Serunya dingin. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan, pembunuh itu harus berada di tangan kita. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah besar. Aku tahu. Vince menghela napas, lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir di aula sambil menyilangkan tangan.
Setelah beberapa saat, ia membuka sebuah brankas berisi ponsel terenkripsi. Setelah memasukkan kata sandi serta melakukan verifikasi sidik jari dan retina, sebuah nomor langsung dihubungi. Ada apa? Terdengar suara berat dari ujung telepon. Aku baru saja mendapat kabar. Pembunuh yang disewa Nyonya York dari House of Phantoms gagal menjalankan misinya. Aku membutuhkanmu untuk membawa pembunuh itu kembali untuk diinterogasi. Aku tidak ingin siapapun mencoreng namaku melalui insiden ini. Ujung telepon sempat terdiam sejenak. Ingat, Vince. Ini terakhir kalinya kamu memerintahku sebagai tuan muda keluarga York. Aku akan lakukan apapun untuk membantumu. Tapi setelah ini, jika kamu masih belum menjadi kepala keluarga. Selesai. Raut wajah Vince tampak dingin. Namun, ia menjawab dengan nada hangat. Jangan khawatir, Julian. Aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Senja mulai menyelimuti langit. Hujan turun dari langit yang mendung, membuat cuaca yang sudah mencekam menjadi semakin kelam. Angin musim gugur yang dingin menandakan datangnya musim dingin. Saat itu juga, di pintu masuk villa taman keluarga York, tampak hampir 20 mobil Toyota Alphard berwarna hijau hutan berjajar rapi. Suara mesin yang menyala bergemuruh menggetarkan udara. Sekelompok pria bersenjata lengkap menendang pintu mobil dari dalam dan melompat keluar dengan ancaman yang nyata. Mereka adalah kartu truf terkuat keluarga York Hong Kong, penjaga York. Para pengawal yang berjaga di sekitar villa saling berpandangan. Begitu melihat para pendatang, mereka langsung mengurungkan niat untuk menghalangi jalannya pasukan bersenjata itu. Bagaimanapun juga, penjaga York memiliki status yang luar biasa dalam keluarga. Bab 2769. Yang disebut Sentries of York sangat mirip dengan lembaga penegakan hukum milik keluarga York Hong Kong. Atau lebih tepatnya, mereka adalah organisasi yang berfokus pada kekerasan. Mereka tidak hanya bertugas melindungi tokoh-tokoh penting dalam keluarga, tetapi juga bertanggung jawab menghadapi segala bentuk ancaman yang muncul di lingkungan keluarga. Secara sederhana, Sentries of York bertugas menjalankan pekerjaan yang layak. Namun mereka juga harus melakukan pekerjaan kotor. Untuk menjaga kekuatan tempur organisasi, setiap anggota diwajibkan bertempur di medan perang di luar negeri selama setengah tahun. Mereka sangat berbahaya, masing-masing memiliki kekuatan yang sulit dibayangkan. Pengawal biasa dari York tidak akan sanggup mendekati mereka. Seorang pria berwajah garang dengan rambut disisir rapi ke belakang dan mengenakan setelan jas putih memimpin sekitar 50 orang Sentries of York menuju pintu masuk villa. Harvey, yang belum meninggalkan tempat sejak pagi, berdiri di gerbang dan menatap mereka dengan tatapan penuh minat. Ia berniat menunggu kehadiran Vince, namun pria itu tak kunjung muncul. Sebagai gantinya, penembak jitu andalan keluarga York, Julian, yang datang. Harvey menatap tangan Julian secara diam-diam sambil mengingat pujian Dean terhadap Julian. Melihat kapalan di tangan yang tampak begitu halus, rasa penasaran Harvey terhadap penembak jitu yang katanya tiada tandingannya itu meningkat berkali-kali lipat. King of Arms pribadi Selena, Abel, melangkah ke arah pintu masuk dan menatap Julian dengan dingin. Kamu tuan muda York yang ketiga bukan? Berani sekali kamu datang ke sini sekarang. Julian membuka payung hitamnya dan menoleh dengan tatapan tertarik. Sejak kapan seorang pelayan berani berkata besar di hadapanku? Karena kau tahu siapa aku, maka kau juga harus tahu bahwa aku bertanggung jawab atas penjaga York serta keselamatan seluruh petinggi keluarga. Aku menerima laporan bahwa seseorang dari House of Phantom berusaha membunuh Nona Jude. Keselamatan para petinggi keluarga dalam bahaya. Reputasi kita bisa rusak karena insiden ini. Oleh karena itu, Sentries of York akan menangkap para tersangka. Setelah kami selesai dengan interogasi, kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan terhadap mereka. Kami akan memberikan laporan rinci kepada Nona Jude sesudahnya. Meskipun kau adalah King of Arms pribadi wanita itu, Abel, kau tidak punya hak untuk bicara sekarang. Aku, Julian, memiliki izin khusus untuk bertindak sebelum laporan resmi dibuat. Siapapun yang mencoba menghentikanku,
akan terkubur 6 kaki di bawah tanah. Semoga kau tahu diri, Abel. Jangan ikut campur dalam urusanku dan menghambat pekerjaanku. Beberapa pria melangkah maju sambil membawa senjata api. Beberapa dari mereka mendorong pengawal pribadi Selena, lalu menggosokkan telapak tangan mereka, bersiap menangkap tersangka dari dalam bangunan. Kepala Abel diarahkan oleh setidaknya 3 senjata sekaligus. Jelas, kepalanya akan meledak jika ia melakukan gerakan tiba-tiba. Ekspresi mengerikan tampak di wajah Abel. Meskipun ia adalah King of Arms dan bawahan utama Selena, namun ia tidak punya hak bicara di hadapan Julian. Julian menepuk wajah Abel dengan nada mengejek saat melihat sikap tunduk Abel, seolah-olah puas dengan kerendahan hati pria itu. Lalu, ia melangkah maju dan masuk ke dalam bangunan. Bab 2770. Namun, Harvey berdiri tepat di depan pintu masuk dan menghalangi jalan Julian. Julian menatap Harvey dengan dingin sambil mengerutkan kening. Aku tidak peduli siapa kau. Aku juga tidak peduli dari mana asalmu. Anjing yang baik tidak menggigit. Sekarang, minggir. Harvey tidak marah meski mendengar nada arogan dari Julian. Ia menatap Julian dengan senyum tipis, penuh ketertarikan. Kau tidak tahu siapa aku. Kau adalah orang yang menghentikan Din dari membunuh tuanmu, Akio, di belakang area terlarang Gunung Taiping kan? Melihat caramu mencegah Akio mati, jelas kau adalah pelayannya. Dan sekarang kau berpura-pura tidak mengenaliku. Apa gunanya semua sandiwara ini? Julian menjadi marah karena ejekan Harvey. Diam. Julian hanya mengambil tindakan dan membantu Akio untuk membalas budi pada Vince, seperti yang sedang ia lakukan sekarang. Sayangnya, ia tidak pernah membayangkan bahwa identitasnya akan terbongkar oleh Harvey, padahal ia sudah berusaha keras untuk menyembunyikannya. Ini adalah kali pertama Julian bertemu Harvey, namun ia sudah cukup terintimidasi olehnya. Seperti yang diharapkan dari pria yang telah merepotkan Vince dan Lexi. Tentu saja aku tahu siapa kau. Kau adalah kepala York, pria yang naik ke puncak kekuasaan dengan tidur bersama wanita-wanita lain. Tapi biar ku katakan satu hal padamu, Harvey. Hanya karena kau berasal dari Longman, bukan berarti aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Kita berada di Hong Kong sekarang. Ini wilayah kami. Kalau kau pikir bisa pamer pada keluarga York hanya karena sedikit identitasmu itu, kau salah besar. Di sini, kami yang berkuasa. Gelar kepala penegakan hukum Longman tidak berarti apa-apa bagiku. Aku menginjak-injak banyak tuan muda dan pangeran setiap bulannya di sini. Kalau aku ingin kau mati, itu bukan hal yang sulit. Julian menatap Harvey sebelum berkata dengan dingin. Tapi, aku tidak menyentuhmu demi Nona Jude. Bagaimanapun juga, ini wilayahnya. Jadi kau tahu itu. Kalau begitu, kau tahu dia adalah istri tuan besar kan? Senyuman penuh ejekan muncul di bibir Harvey. Kalau begitu, katakan padaku. Apa yang kau lakukan sekarang? Apa kau tidak menghormati atasanmu? Betapa sombongnya dirimu. Apa kau tidak punya rasa benar dan salah? Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Sentries of York, kau pasti cukup hebat kalau bisa memperlakukan Nyonya Jude seperti itu. Kami tahu kau datang untuk menangkap tersangka. Tapi orang yang tidak tahu bisa saja mengira kau sedang dalam misi membunuh Nona Jude. Salahkah aku, Julian? Diam kau, Harvey. Geram Julian, wajahnya memerah karena amarah. Siapa kau sebenarnya? Kau pikir kau pantas bicara di sini? Harvey tertawa kecil. Aku tidak ikut campur bagaimana kalian bekerja. Tapi saat si pembunuh mengincar Nyonya Jude, dia juga membidikku. Sebagai kepala penegakan hukum Longman, aku hanya meminjam tempat dari Nyonya Jude untuk menginterogasi tersangka yang juga mencoba membunuh para petinggi Longman. Ini tak ada hubungannya dengan keluargamu sekarang kan? Silakan saja ambil tersangkanya. Tentu saja, setelah Longman selesai dengannya. Lalu, kami akan serahkan padamu. Aku harap kau mengerti, Kepala York. Apa kau ingin mati? Julian tidak menyangka Harvey akan menjebaknya saat itu juga. Ia sangat marah.